Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya Firhana Sofria dengan NIM 21029014 dengan rekan-rekan saya. Saya Dita Siti Afifah dengan NIM 2102978. Saya Putri Hidayah dengan NIM 21029102. Baiklah, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir kami kelompok 5. Baik, untuk yang pertama yaitu uraian masalah atau kasus yang akan diselesaikan dalam bentuk paragraf. Pada masalah ini kami mengambil penyewaan mobil, yang mana pada suatu perusahaan yang menyediakan berbagai jenis mobil dengan atribut, kode mobil, nomor polisi, merek, warna, dan harga untuk disewakan. Setiap penyewa yang ingin menyewa mobil dengan atribut ID penyewa, nomor KTP, nama, gender, nomor telepon, dan alamat dapat melakukan peminjaman dengan atribut ID peminjaman, ID penyewa, kode mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan harga. Setelah selesai, penyewa mengembalikan dengan atribut ID kembali, ID peminjaman, ID penyewa, kode mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID denda. Peminjam akan dikenakan denda dengan atribut ID denda, keterlambatan, kerusakan, kode mobil, total denda, apabila terjadi keterlambatan pengembalian atau kerusakan. Yang kedua adalah menentukan enterprise, entitas, atribut, elemen kunci, dan akan dibuatkan dalam bentuk tabel. Yang merupakan enterprise pada masalah yang disajikan tadi adalah penyewaan mobil. Yang kedua ada entitas. Yang merupakan entitas pada masalah tadi ada mobil, ada entitas penyewa, ada entitas peminjaman, ada entitas kembali, dan ada entitas denda. Jadi terdapat 5 entitas pada kasus yang disajikan, yang mana masing-masing entitas ini memiliki atribut. Entitas mobil, atributnya ada kode mobil, ada nomor polisi, merek, warna, dan harga. Pada entitas penyewa dengan atribut ada ID penyewa, nomor KTP, nama, gender, nomor telepon, dan alamat. Entitas peminjaman terdiri dengan atribut ada ID peminjaman, ID penyewa, kode mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan harga. Entitas kembali terdiri dari atribut ada ID kembali, ID peminjaman, ID penyewa, kode mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan ID denda. Entitas denda juga terdiri dari atribut ID denda, keterlambatan, kerusakan, kode mobil, dan total denda. Nah, masing-masing entitas tadi memiliki elemen kunci pada setiap entitas. Yang mana pada entitas mobil, kode mobil merupakan elemen kunci atau dinamakan primary key dari mobil. Lalu ada entitas penyewa yang elemen kuncinya adalah ID penyewa. Ada peminjaman yang mana elemen kuncinya adalah ID peminjaman. Lalu entitas kembali, elemen kuncinya adalah ID kembali, dan entitas denda, elemen kuncinya adalah ID denda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalahnya ke dalam bentuk tabel, di mana kita memiliki enterprise penyewaan mobil. Terdapat 5 entitas pada enterprise penyewaan mobil, yaitu entitas mobil, entitas penyewa, entitas peminjaman, dan entitas kembali, lalu entitas denda. Setiap entitas ini dapat kita jadikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, untuk entitas mobil, kita dapat membuat tabel di mana setiap kolomnya itu diisi oleh atribut mobil tadi, yaitu kode mobil, nomor polisi, merek, warna, dan harga. Yang kedua,
Untuk tabel penyewa dapat diisi dengan atribut ID penyewa, nomor KTP, nama, gender, nomor telepon, dan alamat. Lalu untuk membuat tabel untuk entitas peminjaman, dapat kita isi setiap kolomnya dengan atribut ID peminjaman, ID penyewa, ID kode mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan harga. Selanjutnya, untuk entitas kembali, dapat kita buat tabel di mana setiap atributnya berisi ID kembali, ID peminjaman, ID penyewa, kode mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Lalu untuk membuat tabel denda, dapat kita isi setiap kolomnya dengan atribut dari denda tadi, yaitu ID denda, keterlambatan, kerusakan, kode mobil, lalu total denda. Baik, selanjutnya yaitu mengenai IR diagram. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada penyewaan mobil terdapat 5 entitas. Yang pertama yaitu ada entitas penyewa, yang mana setiap entitas ini memiliki beberapa atribut. Penyewa, atributnya yaitu ada ID penyewa sebagai key atributnya, lalu ada nama, ada nomor KTP, ada gender, ada nomor telepon, dan alamat. Lalu entitas yang kedua yaitu ada peminjaman. Peminjaman memiliki atribut yaitu ada ID peminjaman sebagai key atributnya, ada ID penyewa, ada kode mobil, ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, dan ada harga. Lalu, pada IR diagram ini, setiap dua buah entitas itu dihubungkan dengan sebuah relationship yang mana relationship antara entitas penyewa dengan peminjaman adalah melakukan. Lalu, entitas yang ketiga yaitu ada entitas mobil, yang mana entitas mobil ini memiliki atribut kode mobil sebagai key atributnya, ada merek, ada nopol yaitu nomor polisi, ada warna, ada harga. Yang mana entitas peminjaman dengan mobil itu tuh dihubungkan dengan sebuah relationship memilih. Jadi, penyewa melakukan peminjaman dengan memilih mobil. Lalu, entitas penyewa dengan mobil juga dihubungkan dengan sebuah relationship yaitu mengembalikan. Entitas yang keempat yaitu entitas kembali, yang mana terdiri dari atribut ID kembali sebagai key atributnya, ada ID peminjaman, ID penyewa, kode mobil, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Mobil dengan kembali ini dihubungkan dengan sebuah relationship yaitu mengembalikan. Entitas yang kelima yaitu ada entitas denda yang terdiri dari atributnya ada ID denda sebagai key atributnya, ada keterlambatan, kerusakan, kode mobil, dan total denda. Entitas mobil dengan denda dihubungkan dengan sebuah relationship yaitu relationship-nya kondisi. Lalu, entitas kembali dengan denda juga dihubungkan dengan sebuah relationship yaitu membayar. Inilah bentuk IR diagram dari penyewaan mobil. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel di dalam Microsoft Access. Yang pertama yaitu kita klik create, selanjutnya kita klik tabel. Untuk tabelnya kita ganti menjadi penyewa. Selanjutnya kita klik design view. Untuk mengisikan field name dan data type-nya yaitu nanti kita sesuaikan dengan yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu akan kita isikan ID penyewa. Dengan data type-nya yaitu teks dan description-nya yaitu kode penyewa. Dengan field size-nya, untuk mengisikan field size ini kita juga mengisikan sesuai dengan kebutuhan yaitu kita isikan 10. Selanjutnya yaitu nomor KTP.
Data type-nya teks dan description-nya nomor KTP. Untuk filenya, file size-nya 20. Selanjutnya yaitu nama, dengan data type-nya yaitu teks, dengan description, nama penyewa. Dengan field size 45. Selanjutnya yaitu gender dengan data type teks dan description-nya jenis kelamin. Dengan field size 20. Selanjutnya itu nomor telepon dengan data type yaitu teks dan description-nya yaitu nomor telepon. Selanjutnya yaitu dengan field size-nya 20. Untuk file yang terakhir yaitu alamat dengan data type-nya teks dan untuk description-nya alamat penyewa dengan field size-nya 50. Selanjutnya kita save. Untuk kita mengisikan data, kita klik itu data view. Selanjutnya kita akan isikan data sesuai dengan yang data secara acak saja. Contohnya, inilah contoh data yang sudah kami masukkan secara acak. Untuk tabel-tabel berikutnya tetap sama, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah yang tadi. Selanjutnya yaitu tabel mobil dengan desain view-nya yaitu yang pertama yaitu kode mobil dengan data type text, description kode mobil, file size-nya 10. Nopol dengan data type number, dengan description nomor polisi, file size-nya long integer. Merek dengan data type text, description merek mobil dengan file size-nya 20. Warna data type text, description warna mobil, file size-nya 20. Harga data type currency, description harga sewa mobil, format currency. Inilah contoh data yang sudah kami masukkan secara acak. Selanjutnya yaitu tabel peminjaman. Dengan desain view-nya yang pertama ID peminjam, data type text, description kode peminjaman, size-nya 10. Selanjutnya ID penyewa, data type text, description kode penyewa, file size 10. Kode mobil, data type text, description kode mobil, file size 10. Tanggal pinjam, data type date atau time, description tanggal pinjam, format short date. Tanggal kembali, data type date atau time, description tanggal kembali, format short date. Harga data type currency, description harga peminjaman, format currency. Inilah beberapa contoh data yang sudah kami masukkan secara acak.
Selanjutnya yaitu tabel kembali dengan desain view. Yang pertama yaitu ID kembali, data type text, description kode kembali, file size-nya 10. Selanjutnya ID peminjam, data type text, description kode peminjaman, file size 10. ID penyewa, data type text, description kode penyewa, file size 10. Kode mobil, data type text, description kode mobil, file size 10. Tanggal pinjam, data type date atau time, description tanggal peminjaman, format short date. Tanggal kembali, data type date atau time, description tanggal kembali, format short date. ID denda, data type text, description kode denda, file size 10. Inilah contoh data yang kami masukkan secara acak. Selanjutnya yaitu tabel denda dengan desain view. Yang pertama ID denda, data type text, description kode denda, file size 10. Keterlambatan, data type text, description jumlah hari keterlambatan, file size 20. Kerusakan, data type text, description kerusakan, file size 20. Kode mobil, data type text, description kode mobil, file size 10. Total denda, data type currency, description total denda, format currency. Inilah contoh data yang kami masukkan secara acak. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membuat relationship dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu tabel denda, tabel kembali, tabel mobil, tabel peminjaman, dan tabel penyewa. Yaitu kita klik database tools, selanjutnya kita klik relationship, kita tambahkan tabelnya dari penyewa, selanjutnya kembali, lalu peminjaman, lalu denda, lalu mobil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan relationship antar tabel. Yang pertama yaitu primary key dari tabel peminjaman, yaitu primary key dari tabel penyewa yaitu ID penyewa, lalu kita sambungkan ke tabel peminjaman, yaitu adanya ID penyewa sebagai foreign key, dan juga kita sambungkan ke tabel kembali, di mana ID penyewa juga menjadi foreign key. Selanjutnya yaitu dari tabel mobil, ada primary key-nya itu kode mobil, kita sambungkan ke kode mobil yang ada di tabel peminjaman sebagai foreign key, dan juga kode mobil ada di tabel denda sebagai foreign key. Selanjutnya primary key dari tabel denda yaitu ID denda kita sambungkan ke tabel kembali yaitu ID denda sebagai foreign key. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat form. Pertama, kita klik Create, lalu pilih Form Wizard. Pertama, kita akan membuat form dari tabel mobil. Lalu, semua field-nya ini kita pindahkan ke kanan di Selected Field dengan mengklik tombol panah ini, lalu Next.
Selanjutnya untuk layoutnya kita pilih Justified, lalu Next. Kemudian kita simpan dengan nama mobil form 01. Lalu tekan Modify the form design. Lalu Finish. Untuk judulnya dapat kita ubah dengan judul mobil saja. Lalu untuk melihat tampilan formnya dapat kita klik dengan mengklik Form View. Dan inilah tampilan dari masing-masing field dengan melihat masing-masing recordnya. Dan ini adalah tampilan field yang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan form dari tabel penyewa. Kita pindahkan selected field-nya ke arah kanan, lalu next. Tekan Justified untuk layout-nya, lalu next. Kita simpan dengan nama penyewa form 02, lalu klik Modify the form design, lalu Finish. Untuk judulnya kita ganti dengan judul penyewa mobil, lalu klik Form View. Dan inilah tampilan dari beberapa file penyewaan mobil. Selanjutnya, saya akan membuat form dari tabel peminjaman. Kita pindahkan field-nya ke arah kanan di selected field, lalu next, lalu pilih Justified, lalu next. Kita simpan dengan peminjaman form 03, lalu modify the form design, lalu finish. Kemudian judulnya kita ganti dengan peminjaman mobil, lalu klik form view. Dan inilah form dari peminjaman dengan masing-masing field-nya dapat dilihat seperti tampilan ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat form dari tabel kembali. Kita pindahkan ke selected field-nya, lalu next. Lalu untuk layout-nya justified, lalu next. Kemudian kita simpan dengan kembali form 04, modify, finish. Selanjutnya untuk judulnya kita ganti menjadi kembali mobil. Lalu klik form view. Dan inilah tampilan form untuk tabel kembali. Selanjutnya saya akan membuat form dari tabel denda. Justified, lalu kita simpan dengan form denda form 05. Lalu klik modify, lalu finish. Kemudian judulnya kita ganti dengan denda mobil. Lalu klik form view. Dan inilah tampilan form untuk tabel denda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat report. Report ini dapat kita lakukan jika kita ingin memprint out sebuah database. Pertama, langkahnya kita klik Create, lalu pilih Report Wizard. Untuk pertama, saya akan membuat report untuk tabel mobil, lalu klik semua field-nya ke arah selected field dengan menekan tombol ini, lalu next.
Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan kode mobil. Lalu next. Untuk layoutnya kita pilih blok dan orientationnya kita pilih landscape. Lalu next. Kemudian kita simpan dengan nama file mobil report 01. Lalu klik modify untuk dapat mengubah tampilan. Lalu klik finish. Untuk tampilan ini dapat kita ubah judulnya dengan mobil. Lalu klik report view. Dan beginilah tampilan dari report tabel mobil. Selanjutnya saya akan membuat report dari tabel penyewa. Seluruh fieldnya ini kita pindahkan ke kanan, selected field. Next, kemudian kita kelompokkan berdasarkan ID penyewa. Lalu next. Kemudian layoutnya kita pilih blok. Dan orientationnya kita pilih landscape. Untuk namanya kita simpan penyewa report 02. Lalu klik modify, lalu finish. Untuk judulnya kita ubah dengan penyewa mobil. Lalu klik report view. Dan beginilah tampilan dari report untuk tabel penyewa. Lalu selanjutnya saya akan membuat report untuk tabel peminjaman. Lalu saya akan kelompokkan berdasarkan ID peminjaman. Lalu next, kemudian next. Lalu untuk layoutnya blok, orientasinya landscape. Lalu simpan dengan peminjaman report 03. Lalu klik modify, lalu finish. Untuk judul diubah menjadi peminjaman mobil. Dan untuk tampilan reportnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat report untuk tabel kembali. Kita pilih selected field-nya. Lalu next, kita kelompokkan berdasarkan ID kembali. Lalu untuk layout-nya blok, orientasinya landscape. Lalu simpan dengan nama kembali report 04. Lalu klik modify dan finish. Untuk namanya kita ubah kembali mobil. Lalu klik report view. Dan inilah tampilan report dari tabel kembali. Dan untuk yang terakhir, saya akan membuat report untuk tabel denda. Kita pilih semua fieldnya, lalu klik next. Dan lalu saya akan mengelompokkannya berdasarkan ID denda. Lalu next. Untuk layoutnya blok dan orientasinya landscape. Dan disimpan dengan denda report 05. Dan modify finish. Untuk denda, kita ganti judulnya denda mobil. Dan klik report view. Dan beginilah tampilan dari report tabel denda. Baik, selanjutnya yaitu kita dapat membuat tabel pada Microsoft Access dengan menggunakan MySQL yang terdapat pada Microsoft Access. Caranya yaitu yang pertama, kita pencet create, lalu query design, muncul seperti ini. Kita pencet close, lalu SQL view. Pada MySQL ini kita akan membuat tabel penyewa yang mana dengan mengetikkan create tabel penyewa,
Lalu kita masukkan atribut yang ada pada tabel penyewa. Yang pertama yaitu ada ID penyewa. ID penyewa. Lalu jenisnya ada teks. Panjangnya 10. Yang mana ID penyewa ini merupakan primary key dari tabel penyewa. Primary key. Lalu atribut selanjutnya yaitu ada nomor KTP. Dengan jenis teks. Panjangnya 20. Koma. Ada atribut selanjutnya ada nama dengan jenis teks. Panjangnya kita bikin 45. Lalu koma. Atribut selanjutnya yaitu ada gender dengan jenis teks. Panjangnya 20. Lalu selanjutnya ada nomor telepon dengan jenis teks. Panjangnya 20. Atribut selanjutnya yaitu alamat. Dengan jenis teks. Panjangnya 50. Lalu tutup kurung. Setelah ini kita save dan beri nama query penyewa. Oke. Lalu kita jalankan. Maka akan muncul sebuah tabel penyewa seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Tapi ini nih kita membuatnya dengan menggunakan MySQL yang ada pada Microsoft Access. Untuk selanjutnya, tabel mobil dan tabel kembali, tabel denda, dan tabel peminjaman juga membuatnya sama jika menggunakan SQL. Dapat kita lihat. Lalu, untuk membuat tabel mobil juga dengan menggunakan mengetikkan kembali atribut yang ada pada tabel mobil dengan ketentuan yang ada, yaitu ada jenis tag-nya kita buat dan panjang teksnya juga. Dan yang merupakan primary key itu tuh juga dibikin. Jadi nanti akan muncul seperti tabel yang ada di awal yang telah kita contoh buat tadi. Nah, pada tabel peminjaman juga ada ID peminjaman, jenisnya tag dengan panjang 10, yang mana ID peminjaman ini merupakan primary key dari tabel peminjaman. Lalu ada ID penyewa, kode mobil, tanggal peminjaman. Karena tanggal peminjaman dengan tanggal kembali itu merupakan jenis date, jadi kita bikin date. Lalu ada harga, yaitu jenisnya currency. Di tabel kembali juga sama, yaitu kita tulis semua atribut yang ada pada tabel kembali. Yang terakhir yaitu ada tabel denda. Tabel denda juga kita bikin semua atribut yang ada pada tabel denda. Inilah salah satu bentuk untuk membuat tabel dengan menggunakan MySQL yang ada pada Microsoft Access.